ketika Nabi Muhammad SAW kalah di peperangan Uhud. Dan ini luar biasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling luar biasa, bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena budi pekerti dan akhlaknya yang luar biasa. Maka coba Anda lihat, dari sekian nabi, Nabi Muhammad itu mukjizatnya yang gak aneh-aneh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini pula yang kemudian menjadi pertanyaan kawan kita semuanya, Mas Deddy Corbuzier. Awal mula dia tertarik masuk Islam. Saya bilang Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling terukur dan tangible. Coba kita lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa segoro digebuk dadi dalan. Nabi Ibrahim dibakar, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ora kepanasan. Nabi Yunus dipangani wak koyo itikaf. Bahkan Nabi Isa, mohon maaf, bisa menghidupkan orang yang mati. Salah satu mujizatnya Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Kata Deddy Corbuzier ini sulapan. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier juga bisa berjalan di atas air. Dan saya tes, Pak, wallah, Deddy Corbuzier tuh pakai triknya bisa berjalan di atas air. Saya membatin ini caranya kepiye. Karena Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro, ada tawaran bintang iklan. Apa? Sampo. Sementara Nabi Muhammad itu mujizatnya biasa-biasa saja, Pak. Coba dilihat. Perang pakai kalah, dilempar batu giginya pakai tanggal, sepele. Kenapa? Karena jangan sampai kejadian Nabi Isa itu terulang. Nabi Isa itu satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi Isa itu ngajak umat untuk menyembah Allah, malah salah kejadian. Akhirnya umatnya malah nembah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa besok itu diaudit oleh Allah. Lah Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kenapa saya katakan tangible, terukur. Pulang dari Jabal Uhud, perang kalah. Beliau andilau, antara dilema dan galau. Kalau bahasa anak-anak sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Karena ana basarum mislukum. Nabi malaikat Jibril datang, Muhammad, kekasihku, kenapa Anda bersedih? Lah piye Jibril, kalah perang, sahabat banyak yang meninggal, modal perang habis. Apa jawaban Jibril? Yuk ndonga bareng, kita berdoa mudah-mudahan Jabal Uhud menjadi gunung emas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mboten usah. Kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan iya, saya yakin warga Kediri akan banyak yang berhalusinasi. Kalau susah langsung ke gunung Kelut, tangannya diangkat, ya Allah, aku minta kepadamu, jadikan gunung Kelut itu menjadi emas. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menolak. Maka yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman saya yang muda-muda itu apa? Jangan kamu ambil cara ini kalau pengen jadi orang besar, membuat masalah besar. Atau yang kedua lagi ngetren apa? Melawan orang besar. Contohnya apa? Orang-orang yang senantiasa memaki pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, kuwabe wong disalah-salahke. Ini juga ngetren di Indonesia. Maka saya bilang kemarin di Jakarta, Pak, di Lemhanas, inflasi yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama laju inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, subhanallah, Jokowi bunuh, Wiranto bunuh, tangkap polisi nangis, minta maaf. Di dalam hal ini saya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, saya garis bawahi, di mana-mana sekarang kalau saya ngomong ahlu sunnah pasti saya tambahkan an-nahdiyah. Kenapa demikian? Karena banyak orang hari ini yang mengatakan
nggak penting NU-NU-an, yang penting ahlus sunnah. Saya ulangi, nggak penting NU-NU-an, yang penting ahlus sunnah. Orang yang ngomong seperti ini saya pastikan ini mulutnya orang Wahabi. Ibu bapak, kondisi peta Indonesia sekarang ada 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Yang pamer matamu, pamer cangkemnya atas, pamer. Aku wis nahan-nahan ramiso ya dadi miso hal. Los rarewel Pak ya. Yang pertama, amaliyahnya ahlu sunnah dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang paling ideal di Indonesia. Saya ulangi, amaliyahnya ahlu sunnah dan konsep baladul aminnya, konsep bernegaranya adalah Pancasila. Yang kedua, amaliyahnya ahlu sunnah tapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang paling ngeri Pak. Amaliyahnya sama dengan kita, bar sholat yo wiritan, ono wong mati yo tahlilan, subuh yo kunutan, malam Senin yo berjanjenan, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling ngeri hari ini dan paling banyak menipu rakyat. Kenapa? Karena amalannya sama dengan kita, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Saya kemarin pengajian kebangsaan di SMK Kudus bersama Pak Ganjar Pranowo. Ada pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara. Dia mengatakan apa? Seharusnya Indonesia mencontoh Arab Saudi dengan khilafahnya. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pinco, nggak nyambung cok. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Arab Saudi itu al-mamlakah, kerajaan, itu bukan khilafah. Ngeri saya di mana Pak? Pakai pakaian ASN. Bahkan mohon maaf, di Jawa Timur anggota kepolisian ketika Natal kemarin ada 2 anggota menolak untuk ngepam di gereja. Ini terjadi di Jawa Timur. Badannya, bajunya coklat, Tribarta dia paham, Catur Prasetya dia paham, sebagai anggota kepolisian ketika ditugaskan oleh institusi untuk mengamankan Natal di gereja, dia menolak. Karena menurut dia mengamankan gereja ketika Natal itu haram, padahal anggota kepolisian. Itu terjadi di Jawa Timur. Ini ngeri Pak. Konsep amaliyahnya ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Maka di mana-mana saya mengatakan khilafah itu tidak ditolak oleh Indonesia, tetapi tertolak dan tidak mungkin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 2 ini ngeri karena amaliyahnya sama dengan kita Pak. Lawan wong mati yo tahlilan, malam Senin yo yasinan, tetapi dia pro dengan khilafah. Yang nomor 3, fahamnya, mohon maaf, amaliyahnya tidak ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Maka ketika awal Menteri Agama dilantik, kemudian rame gara-gara cadar, cingkrang dan jenggot, saya dapat undangan dari ILC TV One. Tapi kebetulan saya nggak bisa hadir karena saya ada pengajian di Malang. Saat itu baik pun saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang cadar, jenggot dan cingkrang? Jawaban saya waktu itu sederhana, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang dan jenggot diidentikan dengan radikalis, tetapi saya juga tidak sependapat
kalau cadar, jenggot dan cingkrang itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya jalan-jalan di mall Bu sama istri saya di Sensi Senayan City. Wong Kediri ra ngerti lah, ora ngerti ya. Dolanmu kurang adoh. Dolanmu kurang adoh, koncomu kurang okeh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Nah, lah kira-kira. Saya jalan, Pak. Tahu-tahu ketika saya jalan sama istri saya seperti ibu-ibu, pakai jilbab biasa, pakaian tertutup. Ini ada orang ngolok-ngolok, istrinya kiai kok tidak pakai cadar. Istrinya kiai kok tidak pakai cadar. Dan itu di depan umum, Pak. Begitu saya lihat ternyata yang mengolok-ngolok ini RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya batin, ayo Reneo tajak ngopi, kita diskusi tentang batasan aurat bagi perempuan. Telapak tangan dan muka bukan aurat. Kowe ngopo nduding-nduding bojoku ora nganggo cadar? Nganggo cadar orang nganggo cadar ra urusane cangkemmu. Ya toh? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Apa kowe ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan naksir bojoku, aku yang ngono tah. Oh bojoku ayu je padake. Kowe goblok masuk Pak Eko, iki Gus Miftah dudu Pak Eko. Apa matamu ki katarak? Santai saja Bu Kapolres, istri saya cantik. Maka istri saya kemarin bilang, saya sakit Pak, apa silakan menikah lagi. Saya bilang tidak Ferguson. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena disyuting, kalau enggak ya enggak. Saya ulangi ya, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan, mohon maaf, diidentikan dengan radikalis. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya bilang, radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Makanya mohon maaf kalau ada orang Kemenak di sini. Saya agak keras kemarin dengan Menteri Agama. Ini orang yang belum tentu radikal gara-gara cadar, jenggot, cingkrang dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, menganggap negara sebagai tauhid, paspor dibakar, menjelek-jelekan pemerintah, malah difasilitasi untuk pulang, bahkan mau dikaji pekerjaan. Kan pekok. Saya menolak. Betul? Saya khawatirnya begini Pak Kapolres, kalau kemudian kebijakan seperti itu, saya khawatir orang-orang di Kediri pengangguran, mereka berpikir apa? Oh, supaya dapat pekerjaan jadi teroris dulu, karena pulang difasilitasi. Maka saya tidak setuju, walaupun saya juga ISIS, ikatan suami istri satu. Apakah saya menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Polwannya yang di sini yes, pasti dia janda. Kamu berharap ya? Kalau saya lihat di sini corona Pak. Komunitas rondo mempesona. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir via Valen ya, beda. Lah, soal di sini, soal pemerintah dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan?
konsep Islam yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah jelas, Islam yang moderat. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita yang wasatiyah saja, Pak, yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Di dalam konsep bernegara, mohon maaf, kalau pemerintah ini baik, harus dan wajib kita dukung, wa ulil amri minkum. Tetapi ketika pemerintah ini salah, wajib kita kritisi. Makanya di mana-mana saya ditanya sama kiai-kiai, ini gimana sih Gus? NU yang bekerja, kenapa NU tidak dikasih menteri agama? Saya bilang, Pak Kiai santai saja. NU itu dapat menteri agama, nggak dapat menteri agama nggak urusan. Kenapa? Karena NU itu lebih besar daripada menteri agama. Ngapain kita pikirin? Derajatnya NU itu lebih gede daripada menteri agama. Ono menteri agama NU ngaji, ono menteri agama NU tetap ngaji. Santai saja. Dari dulu NU itu kelasnya seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama sapi. Makanya namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Santai, slow, woles. Maka mohon maaf, ketika Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Begitu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan kalimat atiu, tetapi sekedar menggunakan kalimat wawul atof. Artinya apa? Pemerintah baik kita dukung, pemerintah salah kita kritisi. Tentunya dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi ulama yang keras itu dari dulu sudah ada, Pak. Sudah ada. Jadi ulama sing cangkeme atos kan biyen wis ana. Kalau saya ini bukan ulama lah, saya cuman BC, bakul cangkem. Jadi saya ini cuman provokator. Provokator orang supaya mencintai Ahlussunnah wal Jamaah, supaya mencintai Indonesia. Jangan anggap saya kiai. Saya hanya SPG, Sales Promotion Gus. Makanya kalau tadi Pak Kapolres bilang kita bikin pengajian yang menyenangkan, itu memang konsep saya. Karena Imam Hasan Asadili mengatakan kalau kamu ketemu kiai, ngaji sama kiai, kiai ini ra iso gawe kowe guyu, tinggalno. Kiai kok gawe susah. Wis seneng ngomah rong gajian, anak rong bayar SPP, sing lanang bar diceluk propam, sing wedok doya-oya mendring, halah. Kok pengajian digawe susah. Santai wae ndan. Iki rupa-rupa Kapolsek iki lho kita iki. Santai wae ndan. Dinikmati saja. Aku ngerti lagumu apa? Ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira. Santai wae, Bro. Tak apa-apa. Ngono kuwi ana sing bengok sing mburi gajine titik Gus bleduke akeh matamu kuwi bleduk. Saya itu bisa membedakan polisi ini Intel atau Bimas, nggak perlu lihat seragamnya dan cukup dilihat dari batuknya. Kuwi beda. Lah Intel ki batuke diempet. Jangan sampai kedengaran. Tapi kalau Bimas batuknya ya cuh mentapet bro. Siapa Bimasnya gini? Latip tip rungono tip. Saya itu kalau ngobrol sama teman-teman Mabes itu kayak Wak Irwasu Mabes Polri, Irjen Umar Septono atau as logistik Pak Irjen Ahmad Doviri,
Saya kan sering guyon-guyon tentang teman-teman kepolisian terutama setelah Pilpres. Saya ditanya sama mereka, apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Luar biasa dah. Top promoter, profesional, modern, terpercaya. Bahkan polisi sama tentara Indonesia itu luar biasa, mengamankan hasil Pilpres di demo, dilempari batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya, top polisi ini. Luar biasa itu. Ketoke polisi karo tentarane kaya banser bar nguntal gotri. Jadi kebal ketoke itu. Maka kalau masyarakat itu masih menilai polisi elek, jangan bilang polisi, oknum polisi. Ya saya pikir di mana-mana ada oknum lah. Sepromoter-promoternya kita kepolisian tetap ono sing dablek itu ya lumrah. Tapi saya akui, saya dulu tahun 2002 itu sudah terlibat di sebuah LSM yang bekerja sama dengan kepolisian. Namanya pemolisian berbasis masyarakat. Bukan Pomas, Latif ki sok tahu ora sok kuwi. Itu menengok to, Tip? Jadi kepolisian berbasis masyarakat. Saya bilang ya di mana-mana revolusi kepolisian terutama di masalah pendidikan itu udah luar biasa. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini ada kepolisian dablek itu hanya sekedar oknum. Maka di situ dibutuhkan propam, provos. Tapi saya akui sak gala-galai provos neng kantor kalah karo provos neng omah, mbok tenan. Pak Kapolres Pak Dandem lak neng kantor galak karo kasat. Neng omah ketemu bojone kiki lah ya. Ambiar kok wadiake. Wong lanang ki ra mungkin iso menang debat nglawan wong wedok. Iso jeroe wis apik tak kandhani. Nggih mboten Pak Latif, mbok tenang. Wong wedok dilawan. Laki-laki harus paham, kelemahan perempuan itu satu. Apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Lah kuwi lho kurang ajar iki lho. Kuwi lho wong lanang aja nganti duwe masalah karo bojomu. Mbok kowe kapolsek ketemu bojomu lah rampung Pak tak kandhani. Tapi santai mawon, laki-laki yang punya istri galak insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa laki-laki yang punya istri galak besok siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Santai wendan. Wong wedok dilawan. Ra mungkin iso menang, tapi santai dan. Kalau istri kita galak itu kemungkinan dua hal. Nomor satu, kalau Anda punya istri galak, insya Allah kemungkinan menjadi walinya Allah. Karena rata-rata istrinya wali itu galak-galak Pak. Contohnya Umar bin Khattab. Wongnya galak kaya ngomong, ijek kalah galak karo bojone Pak. Maka Umar menjadi wali karena sabar menghadapi istri yang galak. Maka kalau bapak-bapak istrinya galak, kemungkinan pertama menjadi walinya Allah. Atau kalau nggak jadi walinya Allah, kemungkinan yang kedua, min alamatil stroke. Lah itu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan mana Bu? Betul 100%. Laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan laki-laki. Maka di mana-mana jumlah duda sama jumlah janda lebih banyak jumlah janda. Kenapa laki-laki cepat meninggal? Stres Pak, mikir-mikir bojo galak era umum itu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Sing jilbabnya ireng insyaallah luweh parah. Tapi mas sipil jangan mirip mbak polwan. Kalau kamu nikah sama polwan, kamu orang sipil rekoso tak kandani. Apa-apa mohon izin dan halah
Stroke welele. Mlebu kamar izin dan serap enak belas. Pengen izin dan minta alah serap. Lah sing lanang polisi rapopo, sing wedok pena usah njaluk-njalukmu jawabane mung siap dan 86 melaksanakan. Malam Jumat kelon dan 86 ngono. Lah sing wedok rekoso. Pak Kapolres batin danco. Kita ngomong soal wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sikap kita dalam bernegara seperti ini. Satu ketika, kalau tadi makanya tadi kalau ada orang ngomong terlalu keras dengan pemerintah, saya juga tidak suka. Karena harusnya sifatnya adalah wasat, moderat, balancing lah. Satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini didatangi oleh ulama yang agak keras. Begitu ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ulama ini mengatakan apa? Hei Khalifah, ini nasihun lak. Saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras katanya. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Anda jangan marah sama saya. Jadi ono ulama cangkeme atos, Pak. Arab nasihati Khalifah Harun ar-Rasyid dengan bahasa yang keras. Kalau saya tidak mengambil wilayah keras itu, Pak Lukman. Makanya kalau tadi Anda mengatakan pengajiannya digawe hiburan, saya setuju. Saya mau tanya sama bapak-bapak, enggak, ibu-ibu nggak usah jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke karaoke, kafe, klub malam, lokalisasi, itu orang susah apa orang senang? Coba dijawab, orang susah apa orang senang? Orang susah, Pak. Mereka yang datang ke tempat hiburan itu orang susah yang mencari senang. Maka namanya tempat hiburan itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari hiburannya, mencari kesenangannya di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajiannya Gus Miftah selalu dibuat menyenangkan? Karena saya punya prinsip, lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Lah ngajine kuwi wis nyenengke, ora mungkin dolanan ning tempat hiburan. Digawe santai wae. Ngaji yo atos. Maka kenapa kok saya di mana-mana diundang di tempat lokalisasi? Ini tadi malam saya pengajian di Mojokerto, gabungan para mucikari germo-germo dari Tretes. Gus, bisa nggak pengajian sama mbak-mbak begenggek? Oke, aku yang mana tak? Pak Kapolres sama Pak Dandim gak usah ikut-ikutan. Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Dan bagaimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin? Ya Allah, saya ngaji wahyu-wahyu. Dan itulah alasan kenapa saya di mana-mana pakai kacamata hitam. Bukan untuk menutupi pandangan, Anda salah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada yang cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Lah, codot dilawan. Dari tadi ibu-ibu bilang kacamatanya dibuka, nafsu amat sama mata saya. Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat, Pak. Sampai bandara Jeddah polisinya heboh, namanya askar di sana. Tarik, tolong orang ini dikasih jalan. Gawagah. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisinya? Jelas ada orang buta lewat matane. Aduh, tolong buta.